Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Alaikum, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berikut merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi PDD UKT PT pada bidang pengajaran. Perkenalkan, nama saya Putri Mahanani dengan NIDN 0023018902. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Departemen Kependidikan Sekolah Dasar dan Prasekolah Universitas Negeri Malang. Adapun susunan pemaparan ini, yang pertama, identitas mata kuliah, yang kedua, kemampuan yang diharapkan atau CPMK, yang ketiga, materi pembelajaran, 4 sistem pembelajaran atau moda perkuliahan, 5 metode pembelajaran, 6 interaksi antara DYS dan mahasiswa, 7 sistem penilaian mata kuliah. Adapun identitas mata kuliah ini yaitu nama mata kuliah konsep dasar PKNSD, kode mata kuliah PGSD 6013, semester 2, SKS3 JS3. Adapun deskripsi mata kuliah yakni mata kuliah ini membahas tentang hakikat, teori, dan rasional PKN dalam konteks nasional dan global, sejarah PKN, domain paradigma PKN, status dan komponen PKN, landasan, fungsi, ruang lingkup, tujuan PKN, dan perwujudannya dalam kurikulum SD dan tema pembelajaran. Pendekatan, strategi pembelajaran inovatif khas PPKN SD, media dan sumber belajar PPKN SD, evaluasi PPKN, proses pembelajaran PPKN SD berorientasi Pakem Batik. Kemampuan yang diharapkan atau capaian pembelajaran mata kuliah CPMK pada mata kuliah ini terdiri menjadi 2, yaitu 1. Menguasai substansi keilmuan dengan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif sebagai dasar dalam pembelajaran di sekolah dasar sesuai dengan perkembangan pendidikan berorientasi Pakem Batik. Yang kedua, menguasai substansi keilmuan, muatan pelajaran pendidikan Pancasila Kewarganegaraan berorientasi Pakem Batik. Materi pembelajaran terbagi menjadi 16 pertemuan dalam satu semester. Pada pertemuan pertama, materinya yaitu pengantar perkuliahan, orientasi pembelajaran, kontrak kuliah, dan hakikat PKN. Pertemuan kedua hingga pertemuan kelima ditujukan mencapai CPMK 1. Pertemuan kedua materinya yaitu teori PKN dan rasional PKN dalam konteks nasional dan global. Pertemuan ketiga sejarah PKN. Pertemuan keempat esensi domain paradigma PKN. Pertemuan 5 landasan, fungsi, ruang lingkup, tujuan PKN, dan perwujudannya dalam kurikulum di SD. Pertemuan 6 hingga 15 ditujukan untuk mencapai CPMK 2. Pada pertemuan 6 materinya yaitu struktur PKN di SD berdasarkan kurikulum yang berlaku. Pertemuan 7, pendekatan, strategi pembelajaran, serta model pembelajaran inovatif yang khas PPKN. Pertemuan ke-8 dilakukan ujian tengah semester atau UTS. Pertemuan ke-9 model-model mengajar PPKN SD. Pertemuan 10 media dan sumber belajar PPKN SD. Pertemuan 11 evaluasi PPKN berupa jenis, bentuk, dan instrumen evaluasi PPKN. Pertemuan 12 proses pembelajaran PPKN SD berorientasi Pakem Batik. Pertemuan ke-13 hingga 15, materinya kasus internal NKRI yang berkaitan dengan PKN dan peranan PKN dalam mencari solusinya. Pertemuan ke-16 dilakukan ujian akhir semester atau UAS. Adapun sistem dan metode pembelajaran yang dilakukan yaitu hybrid dengan pendekatan student center learning. Ada 2 metode yang digunakan, yaitu daring dan luring. Pada kegiatan daring, umumnya digunakan
model pembelajaran discovery learning yang terdiri dari stimulasi, identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan menarik kesimpulan atau generalisasi. Sedangkan pada saat luring, pada umumnya menggunakan project-based learning, yang dimulai dari pertanyaan atau penugasan proyek, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, memonitor kegiatan, menguji hasil, dan mengevaluasi kegiatan atau pengalaman. Kegiatan pembelajaran juga dilengkapi dengan moda si pejar atau sistem pengelolaan pembelajaran. Ini merupakan learning management system, sistem e-learning yang digunakan untuk implementasi MOOC. Dapat diakses pada web sipejar.um.ac.id dengan login SSO menggunakan email UM. Di sini terintegrasi penilaian dan presensi. Adapun interaksi antara DYS dan mahasiswa dapat dilihat dalam 3 bagian. Yang pertama, pertemuan sinkronus dapat dilakukan melalui Zoom atau Google Meet. Pertemuan tatap muka di kelas sesuai dengan jadwal kegiatan, dan yang terakhir adalah penugasan melalui si pejar. Adapun sistem penilaian mata kuliah dapat dilihat pada tabel ini. Yang pertama, indikator penilaian. Ada 4 indikator penilaian dengan bobot total masing-masing. Tugas atau proyek, bobot totalnya 50%. UTS 15%, UAS 15%, dan afektif atau keaktifan 20%. Adapun distribusi bobot penilaian per CPMK dapat dilihat juga pada tabel berikut. Sehingga totalnya adalah 100%. Demikian paparan terkait mata kuliah dalam bidang pengajaran. Selanjutnya akan disampaikan contoh pembelajaran yang telah dilakukan oleh DYS bersama dengan mahasiswa. Terima kasih, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom alaikum. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, terima kasih. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Shalom alaikum, salam sejahtera untuk semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini adik-adik? Baik. Oke. Ya, hari ini kita bertemu kembali pada mata kuliah konsep dasar PKN SD ya. Nah, adik-adik pada hari ini sepertinya hadir semua ya. Mungkin ada 1-2 orang yang kelihatannya belum lengkap karena saya lihat di jumlah peserta masih belum semua hadir. Semoga setelah ini bisa bergabung bersama dengan kita. Nah, adik-adik pada hari ini sesuai dengan yang sudah ada di RPS ya, kita hari ini masuk ke pertemuan yang ke-12. Saya akan memperlihatkan kembali untuk mengingatkan ya agenda kita di hari ini. Apakah sudah terlihat adik-adik tayangan saya? Sudah. Baik, nah ini ya kita sudah tidak terasa sudah pertemuan ke-12. Nah ini kita akan bicara tentang proses pembelajaran PPKN SD berorientasi Paikem Batik. Jadi teman-teman hari ini akan berbicara diskusi tentang Paikem Batik ini. Pada kegiatan kali ini kita akan memakai model pembelajaran discovery learning. Jadi ada beberapa tahapan yang akan kita kerjakan begitu selama tatap muka kali ini. Di sini untuk tema kita atau materi pada hari ini yaitu proses pembelajaran PPKN SD berorientasi Paikem Batik. Di sini ada beberapa langkah kegiatan yang akan kita lakukan bersama, dimulai dari stimulasi, kemudian identifikasi masalah, pengumpulan data, pengolahan data, pembuktian, dan penarikan kesimpulan atau generalisasi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian awal yaitu stimulasi. Bagaimanakah pembelajaran PKN di SD selama ini?
Mungkin dari teman-teman ada yang mau memberikan tanggapan tentang hal ini, pembelajaran PKN di SD selama ini, silahkan angkat tangan. Bisa pakai Raisen ya. Iya, Kristina silahkan. Biasanya kalau pembelajaran PKN di SD selama ini tuh para siswa itu banyak beranggapan bahwa materi-materi yang ada di SD, terutama di PKN ini, kebanyakan materi tentang Pancasila, Bu. Tentang sila-sila Pancasila, entah itu simbol-simbolnya, lambang-lambangnya. Nah, terus dari hasil observasi yang kemarin, saya observasi di SDN Madiopuro 3, kelas 3 SD, itu mereka mengalami kesulitan dalam membedakan antara aturan dan norma. Oke. Yang lain mungkin bisa menceritakan bagaimana pembelajaran PKN di SD selama ini? Ya, silahkan Gading. Mungkin hampir sama kayak Tina, Bu. Jadi siswa itu menganggapnya kalau di pelajaran PKN itu terlalu banyak seperti materinya, jadi kayak teori. Jadi untuk perwujudannya itu kayak terkesan monoton gitu aja, Bu. Tapi ternyata kan sekarang banyak guru-guru juga yang kreatif, inovatif, dan bisa menciptakan suatu karya untuk kreasi untuk menarik siswanya untuk belajar PKN itu lebih semangat lagi gitu. Oke, pengalaman yang didapatkan oleh Gading, apa yang dilakukan ketika pembelajaran PKN? Mungkin dengan media apa yang pernah Gading temui begitu? Oh iya, Bu, untuk media sendiri kemarin yang kebetulan di SD Lesan Puro 4 itu yang saya observasi di kelas 5 itu menggunakan media LCD proyektor itu untuk menjelaskan materinya. Tetapi untuk tambahannya, para siswa itu diberikan proyek untuk membuat seperti pop-up gitu. Jadi setiap kelompok membuat pop-up dan dipresentasikan ke kelompok-kelompok yang lain gitu. Oke, jadi menggunakan model PJBL ya sepertinya, Project Based Learning ya? Iya, Ibu. Oke, baiklah. Ya, adik-adik, berarti dari dua paparan ini tadi bisa diketahui ya seperti apa gambaran pembelajaran PKN di SD selama ini. Nah, yang kedua, kita masuk dalam tahapan identifikasi masalah, teman-teman, yaitu bagaimanakah pembelajaran yang berbasis pakem batik. Nah, inilah yang akan kita diskusikan pada hari ini. Sebenarnya apa dan bagaimanakah pembelajaran yang dikatakan berbasis pakem batik. Untuk itu, pada kegiatan kali ini saya akan membagi teman-teman juga dalam kelompok begitu ya. Karena langkah selanjutnya adalah pengumpulan data, kemudian dilanjutkan dengan pengolahan data. Yang mana ini dilakukan oleh individu dan juga kelompok. Supaya tidak terlalu memberatkan, sehingga ini saya akan bagi menjadi 4 kelompok yang akan saya bagi melalui Google Meet ya adik-adik. Di sini kan pembentukan kelompoknya secara acak, tapi adik-adik saya yakin sudah punya dasar di sini. Sehingga pasti akan lebih bisa diskusi dengan baik. Bisa dipahami teman-teman? Bisa. Bisa, Ibu. Bisa, Bu. Oke, waktunya kurang lebih 5 menit ya. Jadi adik-adik akan mencari informasi terkait pakem batik itu seperti apa, pembelajaran yang seperti apa yang berbasis pakem batik. Itulah yang adik-adik akan diskusikan bersama. Oke, sudah saya siapkan roomnya teman-teman. Bisa masuk ke room. Bagi yang belum masuk di room, ini ada ICBV, Hana Alkatiri. Silahkan masuk ke room yang sudah disediakan ya. Baik, kali ini kegiatannya ada pada room yang mana dibagi menjadi 4 kelompok yang berdiskusi di masing-masing ruangan. Kelompoknya dilakukan secara acak untuk mendiskusikan terkait pembelajaran PKN yang berbasis pakem batik. Waktu yang direncanakan yaitu kurang lebih 5 menit. Halo, Hana Alkatiri. Halo, Hana. Iya, Bu. Maaf, iya. Bu. Tidak Saya apa-apa. lagi rada badan.
Iya, silakan langsung masuk ke room yang sudah disediakan ya, Hana, Baik, Bu. untuk diskusi dengan teman-teman. Oke. Join. Iya, betul, join. Join ke breakout room. Oke. Saya akan melakukan kunjungan ke masing-masing kelompok untuk melihat perkembangan kegiatan diskusi kelompok. Oke, terima kasih teman-teman. Tadi saya cek di masing-masing room sudah selesai semua ya untuk diskusinya. Oke, kita sekarang lanjut ke tahap selanjutnya ya adik-adik. Tadi sudah pengumpulan data, pengolahan data. Sekarang kita masuk ke tahapan pembuktian. Dari apa yang sudah teman-teman diskusikan tadi, sudah dapat hasilnya kan? Sudah. Sudah. Oke. Ya, kalau begitu hasilnya apa berarti? Paikem batik itu sebenarnya pembelajaran yang seperti apa? Bisa disampaikan perwakilan? Pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan berbasis teknologi. Oke, yang aktif itu seperti apa? Bisa ditambahkan dari teman yang lain. Oke, siapa? Siswanya untuk dalam proses pembelajaran. Aktif itu yang pelajarannya berpusat pada siswa, Bu. Jadi siswanya yang aktif, yang punya apa ya? Oke. Silakan Ananda. Mungkin yang dimaksud sama Mbak Meki itu gini, Bu. Mungkin siswa yang aktif itu jadi gurunya itu cuma memberikan perintah untuk siswanya itu mencari sendiri. Misalnya mencari dalam buku tematik. Jadi siswanya baca dulu, baca suatu bacaan, lalu siswa dapat menemukan seperti pengertian dari norma itu apa, pengertian dari aturan itu apa, lalu setelah siswa menemukan, guru hanya memberikan penguatannya saja, gitu Bu. Iya, oke, terima kasih. Selanjutnya pembelajaran yang inovatif seperti apa, Adik-adik? Inovatif seperti apa? Siapa yang mau menyampaikan?
Loh, kok diam semua ini? Halo, suara saya masih terdengar? Oke, Nisrina, silahkan. Mungkin untuk inovatif itu kan suatu hal yang baru gitu ya Bu. Mungkin gurunya bisa memberikan media-media yang baru agar anak didiknya itu apa ya, lebih senang pembelajarannya, itu lebih menyenangkan gitu buat mereka. Mungkin begitu. Oke, terima kasih. Selanjutnya kreatif, pembelajaran yang kreatif seperti apa, Adik-adik? Bisa yang oke, Gading silahkan. Baik Bu, untuk yang kreatif sendiri, yang udah saya alami kemarin itu, jadi kita tuh sebagai siswa, sebagai guru tuh memberikan tugas kepada siswa itu untuk membuat sesuatu kreasi atau project dalam bentuk pop up. Nah itu nanti setiap kelompok ditugaskan dalam satu materi, tapi kreasinya berbeda-beda gitu Bu. Iya, oke, terima kasih. Selanjutnya, efektif menyenangkan berbasis TIK. Langsung, siapa yang mau menyampaikan? Silahkan adik-adik. Ibu, saya berbasis TIK. Iya, oke, silahkan. Kalau berbasis TIK, menurut saya pakai mungkin anak-anak di sekolah itu kan biasanya menggunakan diperbolehkan untuk membawa HP. Cuman tetap masih ada pemantauan gitu dari gurunya. Jadi tidak sembarangan. Mungkin kalau misalnya awalnya disuruh bawa, terus nanti dikumpulkan kayak begitu-begitu. Iya, Nah, untuk oke. penggunaannya mungkin kayak pakai Quizzes gitu, terus Google Form. Kan kalau anak ujiannya pakai begituan ya, Bu. Terus mungkin ada juga game-game yang lain yang membantu proses pembelajaran. Iya, oke, terima kasih. Angela, silahkan. Ya kalau saya yang menyenangkan Bu, itu jadi kalau mungkin dalam kelas itu suasananya kan dibuat kondusif dan menyenangkan, yang seru. Jadi biar anak-anak itu juga nggak bosan kalau lagi menerima pembelajaran, terus nggak suntuk juga. Soalnya kalau nanti nggak fokus dan suntuk kan juga materi yang diajarkan kan akhirnya tidak bisa diterima dengan murid gitu. Jadi mungkin bisa diselangi sama ice breaking atau mungkin nyanyi-nyanyi singkat seperti itu. Oke, selanjutnya, terima kasih ya. Selanjutnya Runi, silahkan. Ya Bu, jadi saya yang pembelajaran efektif. Jadi pembelajaran efektif itu artinya mungkin sama kayak yang tadi diselingi kayak ice breaking gitu. Jadi biar siswa tuh nggak bosan. Terus itu jangan terlalu guru itu jangan terlalu banyak menjelaskan gitu loh Bu, kan bosan ya Bu dengerin. Jadi sekali-kali mungkin siswa yang menjelaskan kayak gitu. Terus itu efektif itu artinya pembelajarannya singkat tapi dapat dipahami dan dapat dicerna oleh siswa. Mungkin seperti itu Bu. Iya, oke. Mari kita buktikan ya teman-teman dari apa yang sudah didapatkan oleh adik-adik tadi. Apakah memang betul seperti itu gitu ya. Nah, memang ini ya, kita bicara tentang pakem batik. Sebenarnya pakem batik itu apa? Saya hanya akan mengulas singkat karena sebenarnya tadi sudah ditemukan oleh teman-teman begitu ya. Ternyata pakem batik itu pembelajaran yang aktif, inovatif, kreatif, efektif, menyenangkan, dan berbasis TIK. Mungkin yang perlu saya garis bawahi tadi itu terkait efektif, begitu ya. Efektif itu lebih pada pencapaian kompetensi atau tujuan pembelajaran. Berbasis TIK itu juga begitu, bisa banyak hal ya. Teknologi informasi komunikasi itu bisa melalui banyak hal. Tidak hanya melalui HP atau LCD, bisa juga yang lain begitu. Dan semuanya ini berorientasi pada siswa ya, adik-adik. Jadi diharapkan memang siswanya yang lebih aktif. Untuk strateginya ada banyak. Umumnya kalau PPKN itu partisipatif, mulai dari learning climate sampai dengan written activities. Model pembelajarannya ini juga bisa mendukung pelaksanaan pakem batik tadi. Banyak juga pilihannya, problem based learning sampai dengan psikodrama. Ini adalah tahapan-tahapannya begitu ya di masing-masing model pembelajaran tadi. Dan ada juga namanya project citizen.
kemudian juga ada model diskusi kontroversial public issues atau CPI, kemudian LRE dan juga model proyek. Itu. Baik, itu untuk yang tadi ya sudah dilihat oleh teman-teman gimana? Apakah benar seperti yang adik-adik dapatkan dan temukan tadi? Benar. Iya Bu, sudah benar. Oke. Baik teman-teman, selanjutnya RPP, silahkan RPP-nya siapa yang mau menyampaikan? Tadi Gading ya sepertinya ya. Oke. Oke, Gading dari RPP ini yang sudah ditemukan, tadi gimana pembelajaran Paikem batiknya apakah sudah ada di situ? Untuk pembelajaran Paikem batiknya sendiri itu sudah termasuk di dalam RPP ini Bu. Cuman mungkin yang batiknya sendiri yang berbasis teknologi, karena ini kan di kelas 6 yang RPP yang saya dapat ini mungkin kelemahannya di situ. Jadi belum begitu menerapkan di basis teknologinya sendiri. Oh ya, oke, terima kasih, bisa stop share ya. Oke, adik-adik, selanjutnya itu adalah kita ke apa namanya? Pembuktian juga dari video. Videonya di situ sudah ada. Bisa teman-teman lihat. Sudah saya kirimkan juga di live message ya. Ini. Iya, oke. Jadi dari sini juga sudah terbukti ya teman-teman dari apa yang sudah dipaparkan. Nanti untuk lebih lanjut bisa melalui link yang sudah dibagikan. Nah, teman-teman untuk kegiatan terakhir yaitu kesimpulan atau generalisasi. Jadi pembelajaran PKN yang berbasis Paikem batik yakni apa tadi adik-adik? Yaitu pembelajaran yang aktif, yaitu berpusat pada siswanya, inovatif, kreatif, efektif, yaitu pada media pembelajarannya, strategi pembelajarannya, dan menyenangkan berbasis teknologi. Oke. Kemudian yang kedua, pembelajaran PKN yang ada di sekolah dasar selama ini memiliki kekurangan. Apa kira-kira kekurangannya? Itu fasilitas teknologinya itu Bu, TIK-nya. Iya, oke. Terutama di kabupaten gitu. Oh, utamanya yang di daerah kabupaten gitu ya yang ditemukan. Oke. Ya itulah. Apa Dinda? Masih kurang ya Bu, masih kurang untuk fasilitas. Oke ya, fasilitas TIK-nya ya yang masih kurang. Baik teman-teman, terima kasih. Itu adalah pembelajaran kita hari ini. Jadi yang terakhir saya ingin memberikan salah satu kalimat motivasi ya. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia. Karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Dan sebaik-baiknya manusia adalah mereka yang mau senantiasa belajar. Jadi tetaplah belajar ya teman-teman. Oke, itu untuk kegiatan kita hari ini. Selanjutnya, saya akan mengingatkan teman-teman juga ya, untuk kegiatan kita yang ada di Sipejar, platform yang kita gunakan dalam kegiatan pembelajaran. Sudah kelihatan adik-adik share screen saya? Sudah. Ya, di sini ada di pertemuan ke-12 ya, proses pembelajaran yang berorientasi pada Paikem batik di sekolah dasar. Di sini ada diskusi kelompok, bisa dilanjutkan untuk mengisi diskusi di sana. Dan ada tugas yang perlu dikumpulkan juga pada pertemuan ke-12 ini.
Itu saja teman-teman untuk kali ini. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sama.